Shalom, firman Tuhan saat ini mengangkat tema kode merah, kebenaran sedang dipelintir. Bacaan Alkitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 27. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam dunia medis atau keamanan, istilah kode merah bukanlah hal yang ringan. Kode merah berarti situasi darurat. Ada bahaya serius yang sedang terjadi dan membutuhkan perhatian segera. Tidak ada waktu untuk menunda. Semua pihak harus siaga. Masalahnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa terbiasa dengan berbagai peringatan sampai akhirnya menganggapnya biasa saja. Ketika terlalu sering mendengar alarm, kita bisa menjadi kebal dan tidak lagi peka. Hal yang sama bisa terjadi dalam kehidupan rohani. Kita mendengar firman Tuhan, kita tahu ada bahaya penyesatan, tetapi lama-kelamaan kita bisa menjadi tidak sensitif. Kita merasa semuanya baik-baik saja, padahal firman Tuhan melalui 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 27 menyatakan dengan jelas, ini adalah situasi kode merah. Kebenaran sedang dipelintir. Ada banyak suara yang berusaha menggeser iman kita dari Kristus. Pertanyaannya, apakah kita menyadari keadaan ini? Ataukah kita justru hidup seolah-olah tidak ada ancaman? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita dalami beberapa poin penting. Pertama, kode merah dinyatakan. Yang dalam firman ini berarti banyak penyesat telah muncul. Rasul Yohanes tidak berbicara dengan nada yang lembut atau samar. Ia langsung menyatakan bahwa ini adalah waktu terakhir dan banyak antikristus telah datang. Ini adalah peringatan keras, sebuah tanda darurat. Penyesatan bukan sesuatu yang akan datang nanti. Itu sudah ada dan bekerja. Yang perlu kita pahami, penyesatan tidak selalu tampil sebagai kebohongan yang jelas. Justru seringkali ia adalah kebenaran yang dipelintir. Ada bagian yang benar, tetapi dicampur dengan kesalahan. Bayangkan, segelas air bersih yang diberi 1 tetes racun. Secara kasat mata, air itu masih terlihat jernih, tidak berubah warnanya, tidak berbau. Tetapi isinya sudah berbahaya. Demikian juga dengan ajaran yang dipelintir. Mungkin masih menggunakan ayat Alkitab, masih menyebut nama Tuhan, tetapi maknanya sudah digeser. Inilah kondisi kode merah. Bahaya yang tidak selalu terlihat, tetapi sangat nyata. Kedua, adanya strategi penyesatan, yakni memelintir, bukan menghapus. Yohanes menegaskan bahwa penyesat adalah mereka yang menyangkal Yesus sebagai Kristus. Ini bukan selalu penolakan terang-terangan, saudara, tetapi bisa juga dalam bentuk pengurangan atau perubahan makna. Penyesatan sering bekerja dengan cara halus, bukan menghapus kebenaran, tetapi mengaburkannya. Ada ajaran yang mengatakan bahwa semua jalan pada akhirnya sama. Selamat, kita hidup baik. Sekilas terdengar penuh kasih dan toleransi. Namun itu bertentangan dengan kebenaran bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Bapa. Seperti seseorang yang mengubah sedikit arah kompas. Perubahan itu mungkin sangat kecil di awal, tetapi makin jauh perjalanan, semakin besar penyimpangannya. Akhirnya, tujuan yang dicapai menjadi sangat berbeda. Begitu pula saudara dengan iman kita.
jika kebenaran dipelintir sedikit demi sedikit, kita bisa tersesat tanpa menyadarinya. Poin ketiga, soal sumber kekuatan, yakni pengurapan yang memampukan untuk membedakan. Di tengah situasi darurat ini, saudara, Yohanes mengingatkan bahwa kita tidak dibiarkan tanpa perlindungan. Kita memiliki pengurapan dari yang kudus, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita mengenali kebenaran. Ia bukan hanya mengajarkan, tetapi juga mengingatkan dan meneguhkan hati kita ketika kita berada di jalan yang benar. Namun, kita perlu bekerja sama dengan Roh Kudus. Kita perlu hidup dekat dengan Tuhan, membaca firman-Nya, dan membuka hati terhadap pimpinannya. Saudara, dalam dunia teknologi, ada sistem keamanan yang dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan. Ketika ada upaya peretasan, sistem itu langsung memberi peringatan. Tetapi jika sistem itu dimatikan atau diabaikan, perlindungan itu menjadi tidak efektif. Saudara, Roh Kudus adalah sistem keamanan rohani kita. Dia aktif dan setia, namun jika kita mengabaikan suaranya, kita menjadi rentan terhadap penyesatan. Kemudian saudara, poin yang keempat soal tindakan darurat, yakni tetap tinggal dalam kebenaran. Dalam situasi kode merah, tindakan harus cepat dan tepat. Yohanes menegaskan satu hal utama. Tetap tinggal dalam apa yang telah kita dengar dari mulanya. Ini berarti kita harus berpegang teguh pada Injil yang benar dan tidak tergoyahkan oleh berbagai ajaran baru yang menyimpang. Tetap tinggal bukan berarti pasif, tetapi aktif menjaga iman. Kita perlu memeriksa apa yang kita dengar, apa yang kita percaya, dan bagaimana kita hidup. Seorang penjaga keamanan tidak hanya duduk diam. Ia terus mengawasi, memeriksa, dan memastikan bahwa tidak ada ancaman yang masuk. Ia sadar bahwa tanggung jawabnya penting. Demikian juga kita. Kita dipanggil untuk menjaga iman kita dengan serius. Bukan dengan rasa takut, tetapi dengan kewaspadaan dan kesetiaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini sangat jelas. Ini adalah kondisi kode merah. Kebenaran sedang dipelintir. Penyesatan tidak selalu datang dengan wajah yang menakutkan, tetapi seringkali dengan wajah yang meyakinkan. Karena itu jangan lengah, jangan menganggap remeh setiap peringatan firman Tuhan. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ingatlah bahwa kita memiliki Roh Kudus yang menolong kita. Kita tidak berjalan sendiri. Selama kita tetap tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya, kita akan tetap berada dalam kebenaran. Mari kita hidup dengan kesadaran penuh. Ketika Tuhan memberikan peringatan, mari kita merespons dengan ketaatan. Ketika kebenaran mulai dipelintir, mari kita berdiri teguh. Ini bukan waktu untuk bermain-main dengan iman, saudara. Ini adalah waktu untuk berjaga-jaga, tetap setia, dan berpegang teguh pada kebenaran yang sejati. Kode merah sudah dinyatakan. Sekarang bagaimana respon kita? Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.